Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok haji bagian 2 ingin membahas terkait haji bagian kedua. Sebelum memulai pemaparan terkait haji, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Lutfi Oki. Kemudian pemaparan ini didukung oleh Mbak Nabila Noviani serta Mbak Naili Aini Rohmah. Langsung saja, yaitu terkait haji. Haji adalah suatu ibadah yang mana itu termasuk dalam wajib, tapi ada catatan di situ, yaitu bila mampu ya. Jadi haji adalah rukun iman yang kelima yang harus dilaksanakan apabila mampu. Kemudian wajib haji, amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan, yaitu yang pertama ihram dari mikot. Maksudnya apa? Ihram itu adalah pakaian suci. Jadi kita berihram memakai pakaian yang tidak ada jahitannya, seperti itu. Jadi seperti kain kafan warnanya putih pada umumnya. Kalau laki-laki itu ada dua helai. Seperti itu. Dari mikot itu adalah tempat untuk memulainya, untuk memulainya niat untuk melaksanakan haji dan memakai pakaian ihram itu dimulai dari mikot tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah ihram, kemudian bermalam di Muzdalifah. Dilakukan sesudah wukuf di Arafah, sesudah terbenamnya matahari pada tanggal 19. Jadi pada tanggal 19 itu bermalam di Muzdalifah dan melaksanakan sholat maghrib dan isya di sana. Di sana, setelah bermalam di sana, para jamaah diwajibkan untuk mengambil kerikil-kerikil. Nah, kerikil-kerikil ini untuk apa? Yaitu untuk ke wajib haji yang selanjutnya, yaitu melempar jumroh akobah. Nah, kerikil-kerikil tersebut kemudian dibawa untuk pada tanggal 10 Zulhijjah nanti di Mina itu dilaksanakan melempar jumroh. Nah, ketika itu kerikil-kerikil yang kita ambil di Muzdalifah semalam itu kita bawa minimal sebanyak 7 butir dan dibawa ke Mina untuk dilemparkan. Di situ ada sebuah sumur, tapi ada bentuknya tuh seperti sumur besar. Tapi di tengahnya itu ada seperti tiang itu besar. Nah, kita melemparnya di situ. Seperti itu. Kemudian setelah itu melempar jumroh ini ada 3, dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Akan tetapi lebih alangkah afdolnya itu dilaksanakan ketika setelah tergelincirnya matahari, seperti itu. Kemudian selanjutnya bermalam di Mina itu tadi. Nah, setelah melempar jumroh bermalam di Mina sampai dari tanggal 9 sampai 13. Kemudian setelah itu tawaf wada. Nah, tawaf wada dilakukan di saat akan meninggalkan Makkah. Tawaf wada ini disebut juga dengan tawaf perpisahan. Jadi tawaf yang mana tawaf tawaf perpisahan sebelum kita meninggalkan Makkah, seperti itu. Kemudian ketika haji kita dianjurkan menjauhkan diri dari hal yang diharamkan pada saat ihram. Jadi kemudian menghindari dari berbagai larangan yang sudah ditentukan. Kemudian larangan dalam ibadah haji itu diantaranya itu bersenggama dalam keadaan ihram sebelum tahallul pertama. Jadi walaupun kita dengan istri sah di sana menurut agama ataupun menurut negara, itu tetap dilarang bersenggama bersetubuh pada dalam keadaan ihram. Kalau di luar ihram itu tidak apa-apa.
Nah, kemudian kalau misalkan melakukan hal tersebut, apa yang harus apa hukumannya apa? Yaitu dam atau denda yang harus dilaksanakan, yaitu satu diantaranya menyembelih seekor unta atau lembu, kemudian atau 7 ekor kambing. Kemudian bila tidak menyembelih wajib bersedekah kepada fakir miskin berupa makanan yang seharga dengan unta tersebut atau lembu. Bila tidak sanggup lagi, berpuasa sebanyak hingga unta dengan perhitungan setiap 1 mud, kurang lebih 0,8 kilo daging tersebut, ia harus berpuasa. Kemudian berburu atau membunuh binatang buruan. Nah, ini dilarang di sana. Jadi kita ketika haji dilarang berburu atau membunuh binatang dalam bentuk apapun itu, walaupun sengaja maupun tidak disengaja. Kemudian apabila kita melaksanakan haji secara tamattu atau qiron, itu ada damnya, yaitu denda yang harus dilaksanakan. Itu dam namanya. Itu ya diantara menyembelih seekor kambing, kemudian jika tidak mampu wajib berpuasa 10 hari, 3 hari dikerjakan di tanah suci dan 7 hari dikerjakan di tanah air apabila sudah pulang ke tanah air, seperti itu. Selanjutnya yaitu memotong kayu di tanah haram. Nah, itu juga dilarang di sana. Apapun kayunya, entah itu kayu besar ataupun kayu kecil, tetap tidak diperbolehkan. Kalau memotong kayu yang besar itu dendanya seekor unta atau sapi. Apabila kayu yang kecil ukurannya itu berdenda setara dengan kambing. Kemudian bagi yang terhalang di jalan sehingga tidak dapat meneruskan pekerjaan haji atau umroh, maka boleh tahallul dengan menyembelih seekor kambing di tempat itu, kemudian bercukur atau memotong rambut dengan niat tahallul. Nah, jadi seperti itu penjelasan singkat dari kami terkait dengan haji. Nah, kemudian ketinggalan satu lagi yaitu umroh. Umroh yaitu ibadah sunnah yang dianjurkan dalam agama Islam. Nah, seperti harinya haji, ini sunnah. Bedanya dengan haji apa? Kalau umroh itu bisa dilaksanakan sesuai bila bisa dilaksanakan dengan waktu yang tidak ditentukan, atau dengan kata lain waktunya terserah kita. Jadi kita mau umroh kapanpun itu bisa, kecuali haji. Kalau haji itu waktunya sudah ditentukan. Seperti itu. Syarat umroh itu yaitu apa? Islam jelas, berakal itu pasti, balik dan kuasa dan mampu, seperti itu. Kuasa itu mampu ya untuk melaksanakan administrasi entah itu kesehatan untuk melakukan kegiatan umroh tersebut. Kemudian untuk umroh itu lebih sedikit daripada haji, yaitu cuma ihram, tawaf, sa'i dan tahallul. Nah, kemudian tertib itu jelas harus berurutan. Kemudian sunnah umroh diantaranya membaca talbiyah, membaca zikir sewaktu tawaf, memperbanyak doa, dan seperti itu. Mungkin itu cukup sekian dari kami kelompok haji bagian 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.